Shalom semuanya, keluarga besar BMC New York dan juga semua dimanapun Anda mengikuti program ini. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Saudara sekalian, Tuhan mau agar tahun ini dan selanjutnya hidup kita berdampak. Dan salah satu cara agar hidup kita berdampak adalah ketika kita punya semangat untuk membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya malam hari ini saya akan sampaikan sebuah kebenaran firman dengan tema strategi jitu penginjilan Yesus. Ya, kita akan belajar bagaimana cara Yesus menjangkau jiwa-jiwa. Bagaimana Yesus betul-betul bukan hanya menjangkau melalui acara ya ribuan orang, tetapi Yesus juga menjangkau orang melalui pertemuan secara personal. Nah, mari kita lihat dalam Lukas 19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita belajar dari bagaimana cara Yesus menjangkau Sakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Aneh, kaya tapi tidak diberi jalan. Ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang ke-6, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kekasih Tuhan, kita melihat bagaimana kisah Sakius ini dari berbagai perspektif. Saya percaya saudara sudah banyak mendengar khotbah tentang Sakius, baik dari sisi pertobatannya dan sebagainya. Tetapi kisah Sakius ini, hari ini kita juga belajar melihat dari sisi bukan sekedar cerita tentang pertobatan pribadi, tetapi merupakan masterclass strategi dari penginjilan Tuhan Yesus sendiri. Ingat bahwa Tuhan Yesus, dia memuridkan para murid-muridnya untuk jadi penginjil, ya, pemberita Injil, maka Yesus juga memberi teladan. Yesus tidak menginjili secara kebetulan, tetapi dia menginjili secara strategis, disengaja, dan penuh kasih karunia. Nah, apa yang Yesus katakan, tegaskan sebagai sebuah misi yang Yesus lakukan, dan semua kita, Lukas 19 ayat yang ke-10, dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. The Son of Man came to find lost people and save them. Nah, ini bukan hanya sekedar misi Yesus, tetapi ini harus menjadi DNA dari setiap orang percaya. Ayo katakan bersama saya mau mencari mereka yang terhilang. Ya. Nah, saudaraku, ini adalah semangat untuk kita memberitakan Injil.
Saya tahu memang ada banyak orang berusaha untuk memberitakan Yesus kepada keluarganya, kepada temannya, kepada sahabatnya. Namun seringkali banyak yang akhirnya berkata, wah kenapa ya kok sulit sekali? Kenapa orang itu keras hati dan belum mau menerima Yesus? Memang tugas kita adalah memberitakan, dan tugas Roh Kuduslah yang menjamah dan mengubah hati orang tersebut. Tapi paling tidak, ternyata kita bisa belajar, bukan hanya asal-asalan menyampaikan firman, memberitakan Yesus, tapi kita harus belajar bagaimana Yesus meninggalkan jejak strategi penginjilan yang jitu. Nah, siapa mau belajar hari ini katakan amin. Yang mau belajar lambaikan tangannya, saya mau lihat, ya jangan ada yang tidur ya. Nah, kita akan belajar beberapa strategi penginjilan Yesus. Yang pertama, Yesus memperhatikan orang yang terabaikan. Nah, ini penting sekali. Yesus memperhatikan orang yang terabaikan. Nah, penginjilan dimulai dari compassion. Bagaimana kita harus, saudaraku, punya belas kasihan. Dan Yesus betul-betul memperhatikan orang yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Orang yang terabaikan. Lukas 19 ayat yang kelima berkata, Sakius, segeralah turun. Nah, di tengah kerumunan besar, Yesus berhenti bukan untuk orang yang populer, tetapi untuk Sakius, seorang yang dibenci dan dimusuhi oleh orang-orang sekota Yeriko. Nah, Sakius dicatat adalah kepala pemungut cukai. Dia adalah kolaborator Romawi. Dia bekerja memungut pajak bagi yaitu orang Romawi, penjajah Israel waktu itu. Nah, simbol korupsi nasional Yahudi. Nah, dalam budaya Yahudi abad pertama, pemungut cukai dianggap pengkhianat rohani dan pengkhianat sosial bagi bangsanya. Mereka dikucilkan dari komunitas. Nah, namun Yesus melihat bukan dosa masa lalu Sakius, bukan dosa hari ini yang Sakius lakukan, tetapi Yesus bisa melihat potensi masa depan Sakius. Nah, ayo kita belajar bersama-sama. Di antara sekitar kita, di antara orang-orang yang favorit, ada banyak orang-orang yang tidak pernah diperhatikan oleh orang lain, yang seringkali tertolak atau tidak dilihat oleh orang lain. Nah, mari kita belajar seperti Yesus memandang Sakius, biar kita juga melihat mereka dengan cara pandang yang benar. Nah, prinsip penginjilan adalah dunia melihat label, ya, melihat status, melihat siapakah dia, tetapi Yesus melihat jiwa. Nah, ayo kita belajar untuk melihat jiwa. Apakah dia orang terhormat atau orang terhina? Apakah dia orang kaya maupun orang yang miskin? Apakah dia orang pendidikan atau yang tidak pendidikan? Nah, itu semua tidak boleh membuat kita membeda-bedakan, tapi kita harus melihat jiwa orang itu. Ingat bahwa satu jiwa manusia lebih berharga dari seisi dunia. Ingat bagaimana Yesus berkata, apa gunanya kamu punya seisi dunia, tapi kalau jiwamu binasa. Banyak ya gereja hari ini menunggu orang yang rapi, orang yang sudah baik untuk datang ke gereja. Yesus berbeda. Yesus justru pergi kepada orang yang dihindari, yang dimusuhi, yang dibenci oleh semua orang. Nah, ini yang kita harus belajar. Yesus melihat ya orang yang tidak dilihat oleh orang lain. Yesus melihat orang yang diabaikan oleh orang lain. Makanya saya percaya, yuk setiap kita belajar sekarang melihat kepada orang-orang yang mungkin tidak dihargai, orang-orang yang tertolak, dan justru itu adalah kesempatan emas, itu adalah potensial jiwa yang kita bawa kepada Tuhan.
Nah, sebuah data misi global, ya, menurut laporan Joshua Project, lebih daripada 3 miliar orang masih tergolong sebagai unreached people group, orang-orang yang belum terjamah. Dan Anda tahu, ya, penduduk dunia sekitar 8 miliar, ternyata diteliti ada 3 miliar orang yang belum terjangkau. Ini, saudaraku, begitu besar sekali. Mayoritas bukan ateis, tetapi belum pernah dijangkau secara personal. Nah, masalahnya bukan karena mereka menolak Injil. Masalahnya tidak ada yang melihat mereka dan tidak ada yang membawa mereka kepada Yesus. Nah, yuk kita belajar hari ini. Kita mencari, kita melihat orang yang tidak dilihat oleh orang lain. Penginjilan dimulai ketika belas kasih mengalahkan prasangka. Nah, saudaraku, satu kali ada seorang pemuda dari Indonesia, ya, dan pemuda ini, saudaraku, dari Makassar, dari ujung pandang di Sulawesi, lalu kemudian pemuda ini akhirnya waktu SMA, dia high school, dia pindah ke Toronto, Kanada. Nah, dari background keluarga Kristen di Makassar, tapi ternyata waktu dia di Toronto sekolah high school, dia jauh dari Tuhan, hatinya kosong, bahkan dia mengalami, saudaraku, begitu banyak ya kenakalan anak muda, sampai satu saat dia dengan temannya dari Toronto, Kanada, pergi liburan ke Daytona Beach yang ada di Florida, Amerika. Nah, lagi asik ya, lagi asik untuk nikmati pantai dan juga nikmati semua kesenangan, kenikmatan yang ada. Ternyata pemuda Indonesia ini dijumpai oleh 2 orang ya mahasiswa Korea dari kota Philadelphia. Saudara sekalian, kenapa 2 orang Korea ini mahasiswa dari Philadelphia kok ada di Florida? Karena mereka berdoa dan mereka digerakkan Tuhan untuk pergi ke Florida untuk penginjilan. Dan tidak kebetulan ketemu dengan pemuda Indonesia ini. Lalu mereka menceritakan tentang Yesus. Pemuda ini ketawa. Wah, tentang Yesus saya sejak kecil sudah tahu. Ya. Nah, singkatnya 2 orang Korea ini minta alamat daripada pemuda ini. Diberi alamat apartemennya di Toronto, Kanada. Udah, mereka pisah begitu saja. Namun, sekian saat kemudian, saat pemuda ini balik ke Toronto, ternyata, saudaraku, dia merasa kesepian. Dia merasa tidak ada yang peduli sama dia. Dia merasa depresi. Dia merasa kosong. Bahkan dia apartemennya itu di gedung tinggi, sampai beberapa kali dia mau lompat, mau bunuh diri. Namun satu kali ketika dalam keadaan semakin depresi, siang itu dia kaget karena ada bunyi bel di kamar apartemennya. Waktu dia buka, dia kaget. Kenapa? 2 orang mahasiswa Korea dari Philadelphia yang pernah ketemu di Daytona Beach, Florida, hari itu ada di depan pintu apartemennya. Pemuda ini kaget dan berkata, "Ngapain kalian ke sini?" "Oh, kami jauh-jauh dari Philadelphia, cuman mau menyampaikan pesan Tuhan buat kamu. Yesus mengasihimu." Dan kalimat itu hari itu menyentuh, menjamah hati pemuda ini. Wah, dia merasa nggak ada yang peduli. Tapi ini 2 orang kok sampai jauh-jauh datang. Dan hari itu dia nangis, dia membuka hati, dituntun terima Yesus, bertobat. Dia mengalami lahir baru. Dan setelah itu barulah, saudaraku, ya 2 orang pemuda Korea ini cerita. Kamu tahu nggak? Kami ini 2 pemuda mahasiswa Korea yang ya nggak punya duit ya. Tapi waktu kami berdoa di Philadelphia, Tuhan tuh berkata, cari pemuda yang kamu temui di Daytona Beach. Dan kemudian kami naik mobil seadanya. Duit kami sedikit, bensin juga menipis. Kami 7 kali mau batal untuk balik ke Philadelphia dalam perjalanan. Kenapa? Karena kami merasa apakah cukup biayanya dan sebagainya. Namun aneh, setiap kali kami mau balik,
itu selesai hujan, ada pelangi yang kami lihat di tepi jalan. Sampai ketika mendekati Toronto, ya, kami akhirnya terus bertekad, dan waktu mendekat Toronto pun juga kami lihat ada pelangi lagi. 7 kali kami melihat pelangi, dan kami yakin bahwa kami harus ketemu kamu. Dan Anda tahu, singkatnya, pemuda ini, ya, dia akhirnya digembalakan di gereja lokal di Toronto, Kanada, dan singkatnya melalui proses waktu dia balik pulang ke Indonesia, apa yang terjadi, saudaraku? Dia akhirnya bukan cuma bertobat, tapi siapakah dia? Bisa ditayangkan fotonya. Inilah Pastor Caleb Natalia Lim, ya, yang hari ini menjadi gembala gereja Mawar Sharon, Cempaka, Surabaya, saudaraku, ya, menikah dengan Febe. Dan next lagi, ya, dia adalah menantu daripada pendeta Yusuf Sutanto, pendiri daripada gereja Mawar Sharon, Cempaka. Dan kemarin, ya, waktu saya di Indonesia diminta melayani saudara gerejanya, dan dia bersaksi, dan saya berkata, wow, luar biasa, ya. Dan dia berkata, kamu tahu nggak, Pastor Lukas, kenapa? Lalu selesai itu kami nggak pernah ketemu lagi dengan 2 orang pemuda Korea itu. Namun satu kali ketika aku sudah jadi pendeta, saya pergi ke Johannesburg, Afrika, untuk ikut konferensi Billy Graham Crusade, karena ada Billy Graham buat acara untuk hamba-hamba Tuhan, waktu itu Billy Graham masih hidup. Dan waktu aku masuk ke ruangan auditorium ribuan orang itu, saya kaget, ternyata dari belakang saya lihat dari kejauhan 2 pemuda Korea itu. Dan waktu aku dekati mereka, kita pelukan. Dan akhirnya 2 pemuda Korea itu aku tanya, kalian ngapain sekarang? Oh, kami jadi 2 orang pendeta. Lah, kamu ngapain? Saya juga jadi pendeta. Wow, saudara sekalian, luar biasa kan? Justru ketika kita melihat apa yang tidak dilihat orang, yang diabaikan, saudaraku, siapa tahu orang yang Anda bawa pada Yesus itu kelak menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Yuk, hari ini belajar melihat apa yang tidak dilihat orang, melihat apa yang diabaikan oleh orang. Yang mau katakan bersama saya mau belajar melihat apa yang diabaikan oleh orang lain. Amin. Ya, mungkin ada teman kerja Anda yang bencekno, yang dibenci sama orang satu kerjaan. Itu potensi jiwa yang Anda bawa ke BMC New York. Amin. Ketika Anda tahu teman-temanmu ada yang wah hidupnya hancur dan sebagainya, itu potensi untuk Anda bawa kepada Tuhan Yesus. Nah, strategi yang kedua dari penginjilan Yesus adalah Yesus membangun relasi sebelum koreksi. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena connection before conversion ini penting sekali. Kita harus belajar untuk membangun relasi sebelum koreksi. Nah, lihat bagaimana Yesus berkata dalam Lukas 19 ayat 5, Sakeus, ya, dia panggil namanya Sakeus. Dia nggak panggil begini, young man, atau dia nggak panggil, old people, oh master, enggak. Tapi Yesus panggil Sakeus. Nah, siapa yang memberitahu Yesus bahwa orang itu bernama Sakeus? Tidak ada. Tapi yang pasti, ya, dalam keilahiannya dia tahu namanya. Nah, ini menunjukkan ketika Yesus memanggil Sakeus, ini menunjukkan nilai personal sebelum tuntutan secara moral. Nah, ini loh, kita harus membangun personal relationship dulu, sebuah hubungan, kedekatan. Yesus tidak langsung berkata, Lazarus, ya, bertobatlah, kamu sudah buat banyak dosa, kamu tukang peras rakyat. Tidak. Tetapi Yesus justru berkata, aku mau menumpang ke rumahmu. Nah, saudara sekalian, Yesus membangun relasi sebelum koreksi. Yuk kita belajar, karena seringkali kita ini akhirnya belum apa-apa sudah langsung menghakimi, ya. Tapi kita harus bangun dulu hubungan yang baik dengan orang yang mau kita bawa kepada Yesus, ya. Nah, Yesus tidak berkata, ya kamu nggak layak kalau kamu belum tahu. Enggak, tapi Yesus kata, hari ini aku harus menumpang ke rumahmu. Nah, strategi penginjilan ilahi adalah penerimaan akan membuka transformasi. Nah, ini loh penting. Penerimaan, ya.
Ayo, kalau tiba-tiba kita ketemu dengan orang yang mungkin ya kita tahu gay, lesbi, atau mungkin itu orang yang tatonya banyak, hidupnya kacau, ya jangan langsung kita menghakimi dulu, tapi lakukan penerimaan, ya, dan kita harus membangun sebuah kedekatan dulu. Baru setelah kita punya relasi, maka kita bawa kepada Yesus. Istilahnya seperti dokter, ya. Dokter tidak menunggu pasien sembuh dulu baru dirawat. Justru ketika pasien masih sakit, maka dia dirawat. Nah, Yesus masuk ke rumah Sakius ketika ia masih korupsi, ketika ia belum mengalami restitusi, ketika ia belum bertobat penuh, dan justru disitulah perubahan akhirnya terjadi. Saudara, Roma 2 ayat yang keempat berkata, kemurahan Allah menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi kita harus menunjukkan kemurahan Tuhan dulu, ya, supaya itu akan menuntun orang-orang yang kita dekati itu datang dan bertobat. Nah, orang jarang peduli dengan apa yang kamu khotbahkan, sampai mereka merasa bahwa diri mereka berarti. People rarely care what you preach until they feel they matters. Ya, jadi yuk kita belajar untuk kita membangun hubungan ya baik supaya kita nanti bisa menuntun orang pada Yesus. Nah, kesalahan gereja adalah begitu ada orang-orang yang begitu datang langsung wajah pengurus, wajah jemaat sinis, ya lihat dari muka ke bawah, atas bawah, saudaraku, dengan mata penghakiman. Nah, yuk kita belajar untuk apa? Kita bisa belajar membangun relasi ya sebelum koreksi, ya. Tapi tetap kita tahu bahwa Yesus cinta orang berdosa, tapi tetap Yesus benci dosa. Nah, itu kebenaran. Nah, yang ketiga adalah begini, strategi penginjilan Yesus, Yesus masuk ke dunia mereka. Nah, Yesus masuk ke dunia Sakius. Lihat Lukas 19 ayat ke-7, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Ya, ini kalimat ejekan dari orang-orang banyak yang benci dengan Sakius. Lah kok Yesus malah masuk dan makan ke rumah Sakius? Nah, Yesus sengaja masuk ke dunia orang-orang yang mau diselamatkan. Nah, skandal terbesar bukan Sakius bertemu Yesus, tetapi skandalnya adalah Yesus mau makan bersama orang berdosa. Kenapa? Karena dalam budaya Timur Tengah kuno, makan bersama itu artinya adalah penerimaan total. Nah, Yesus tidak menunggu Sakius datang ke sinagoga, namun Yesus justru masuk ke rumahnya. Nah, ini penting sekali. Kalau kita mau ya menangin ya orang-orang muda, ya maka kita harus belajar masuk ke dunia mereka, ngerti anak-anak muda itu wah hidupnya gimana, sukanya gimana, ya jangan paksa mereka masuk ke dunia kita. Nah, itulah prinsip penginjilan yang Yesus lakukan. Prinsip penginjilan modern. Penginjilan bukan hanya soal mimbar, bukan di gedung gereja saja atau event rohani, tetapi di meja makan, melalui percakapan, pertemanan nyata. Ya, nah studi gereja mula-mula bahwa pertumbuhan kekristenan abad pertama terjadi melalui rumah tangga, relasi sosial, jaringan pertemanan, ya bukan gedung ibadah yang besar. Nah, ini yang kita harus waspadai. Kenapa? Karena banyak orang cuma sibuk dengan event di gereja, tapi lupa untuk, yaitu saudaraku, memberitakan firman, memberitakan Yesus di rumah, ataupun melalui pertemanan, sosial media. Nah, seorang sejarawan gereja bernama Rodney Stark mencatat, kekristenan bertumbuh karena orang percaya hidup dekat dengan masyarakat, bukan terpisah darinya. Nah ini loh, makanya kita harus merakyat, kita harus ya turun gunung, bukan kita kemudian jaga jarak seperti selebriti, tapi justru kita seperti Yesus masuk ke dunia
mereka, orang-orang yang mau kita menangkan. Ya, saya ingat kemarin di Indonesia ada ibadah, ya, ketika saya layani saya kaget juga. Kenapa? Karena pemimpin pujiannya ternyata banci, saudara ya. Ya, sudah ya dalam posisi seperti begitu, ya orangnya lucu, ya suaranya pun oke, ya. Nah, saya kan duduk di depan berhadapan-hadapan dengan dia. Ya, saya tahu kondisinya, tapi ya kita belajar untuk bisa dengan mata kasih dan sebagainya. Nah, selesai acara, saya ngobrol-ngobrol sebentar, saya berkata, Yesus mengasihimu dan kamu tahu kan, Tuhan itu menciptakan kamu pria, dan Tuhan mau satu kali kamu kembali. Dan dia nangis, saya doakan, saudaraku ya. Saya berkata, ayo minta tuntunan Roh Kudus, kamu pasti bisa. Thank you, Pastor, katanya. Nah, jadi Injil bergerak paling cepat itu melalui persahabatan, melalui pertemanan, ya. Dan disurvei loh, di banyak ke gereja. Apa alasanmu ke gereja? Apakah karena lihat iklan di sosial media? Ada, tapi cuma sedikit. Tapi rata-rata karena diajak teman. Karena diajak teman. Makanya gini, yuk, jangan sampai Anda ngajak teman kerja Anda, teman rumah Anda, teman bermain Anda ke mall. Jangan cuma hanya mengajak mereka untuk olahraga. Jangan cuma mengajak mereka untuk makan. Ajak mereka ke gereja juga. Katakan amin. Yang keempat, strategi penginjilan Yesus adalah menuntun kepada pertobatan sejati. Nah, penginjilan bukan hanya pertemanan, bukan hanya kumpul-kumpul, tapi harus menghasilkan perubahan hidup yang nyata. Lihat Lukas 19 ayat yang ke-8. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini adalah ucapan bukan orang yang murah hati, tapi ucapan orang yang tadinya sangat greedy, serakah, pelit, pemeras rakyat. Itulah Sakius. Tapi lihat, Yesus tidak menyuruh Sakius memberi uang, tapi justru Sakius yang dijamah hatinya langsung berubah dari rakus, serakah, pelit, jadi murah hati. Nah, pertobatan sejati menghasilkan restitusi, ya. Ada sebuah restitution, lalu juga adanya keadilan dan perubahan cara hidup. Saudara, menurut hukum Musa, restitusi normal adalah 20%. Ya, jika kamu ya salah sama orang, kembalikan 20%. Ada ayatnya di Imamat. Tapi Sakius bukan memberi 20%. 400%, bayangin, saudara ya. Kenapa? Setengah dari miliknya. Nah, ini bukan emosi sesaat, inilah revolusi hati. Inilah perubahan hati. Nah, penginjilan berhasil bukan saat orang angkat tangan, namun saat hidup orang berubah. Amin. Ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita harus alami perubahan hidup, bahwa orang tuntun pada perubahan hidup. Tapi ingat, sebelum orang lain yang kita tuntun untuk mengalami perubahan hidup, kita dulu yang harus mengalami perubahan hidup. Pertobatan yang mengubah kekekalan akan selalu mengubah perilaku. Ya. Nah, di survei, kenapa sih kadang-kadang banyak orang itu tidak mau ya menolak ke gereja, menolak Injil, menolak Yesus? Apakah karena mereka keras hati? Bisa jadi karena keras hati, tapi sebetulnya karena seringkali mereka belum melihat perubahan hidup dari kita sendiri pemberitanya. Ya, saudaraku, contoh nih, kalau misalnya Anda tiba-tiba telat kerja, lalu Anda ditanya, kenapa kamu telat kerja? Waduh, tadi itu saya, ya mobilnya mogok, saya harus perbaiki, bannya, dan sebagainya, sampai berkeringat dan sebagainya. Tapi kemudian baju Anda rapi, Anda wangi, Anda tidak berkeringat. Kira-kira percaya enggak orang itu? Ah, bohong kamu. Ya,
Buktinya kamu tanganmu bersih, bajumu semua rapi, wangi, kamu katakan baru kena mobil mogok dan kamu perbaiki ban. Tidak mungkin. Nah, saudaraku, sama juga ketika kita bilang Yesus itu Tuhan yang mengasihimu, Tuhan yang sanggup memberimu kemenangan, tapi kita terus hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kita selalu kemudian akhirnya ya hidupnya suka maki-maki orang. Nah, bagaimana mereka bisa melihat Yesus yang penuh kasih ketika mereka melihat kita tidak mau mengampuni, kita masih dendam, tidak suka sama orang, benci. Nah, bagaimana mereka bisa melihat Yesus dan datang pada Yesus kalau mereka belum melihat pemberitanya sendiri? Satu kali di China ada seorang ya yang datang ke sebuah desa untuk nginjil. Waktu mereka cerita tentang Yesus, orang ini cerita tentang Yesus, kasih perbuatannya begini, 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 lalu mereka ketawa. Mereka bilang ini, Yesus sudah datang minggu lalu ke tempat kami. Kaget mereka. Loh, apa benar? Ternyata, saudaraku, singkatnya, penginjil itu ditemukan dengan seorang pemuda. Dan pemuda itu ternyata seorang penginjil juga. Dan orang-orang desa melihat dari perbuatan penginjil muda itu, apa yang mereka ceritakan tentang Yesus. Dan ternyata itu yang membuat orang desa itu mau bertobat. Yuk, dimulai dari kita dulu, ya. Kalau kita mau membawa jiwa bagi Yesus, ya kita harus betul-betul rumah tangga rukun. Ya, bagaimana kita nggak rukun dengan keluarga kalau ternyata ya kita mau bawa jiwa supaya datang pada Yesus. Ayo, kita percaya kita belum sempurna, tapi bersama dengan Tuhan dan dengan pertolongan Roh Kudus dan disiplin diri, kita pasti bisa hidup menjadi ciptaan baru. Amin. Yang kelima, yang terakhir, strategi penginjilan Yesus adalah pergi mencari, bukan menunggu. Nah, ini loh. Jangan cuma menunggu bola, jemput bola, mencari. Lihat, Lukas 19 ayat 10, mari baca sama-sama yuk. Lukas 19 ayat 10, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk menunggu. Menunggu atau mencari? Mencari, bukan menunggu. Dan menyelamatkan yang hilang. Ayo, nggak cuma doa minta jiwa, datang ke BMC New York. Semuanya cari jiwa. Nggak ada yang amin. Amin. Nah, kata Yunani mencari dari kata seteo, ya, actively pursue, ya, aktif mengejar. Nah, jadi Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang, artinya dia itu nggak diem-dieman, tapi dia aktif mengejar. Nah, Yesus bukan resepsionis surga, tapi Yesus adalah pemburu jiwa. Nah, gereja sering berkata, siapa yang mau datang, silakan datang. Tapi Yesus berkata, pergi dan cari. Ya, Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi, jadi gak cuman menunggu, gak cuman pasif. Yuk, gak cuman doa minta jiwa-jiwa, tapi semua bergerak cari jiwa. Amin. Ya, gembala itu meninggalkan 99 domba demi mencari satu domba yang terhilang. Surga tidak efisien secara statistik, tetapi sangat serius tentang satu jiwa. Ya, nah, yuk kita belajar untuk aktif cari jiwa. Ambil komitmen tahun ini, minimal satu orang menangin dua orang. Nah, jemaat sudah langsung akan double porsi dua kali, ya, tiga kali lipat, saudaraku. Kalau satu orang bawa dua jiwa tahun ini. Amin, saudaraku. Nah, kesimpulannya, strategi Yesus kepada Sakius adalah 5 poin. Yang pertama, melihat yang diabaikan, membangun relasi dulu, masuk dunia mereka, menuntun kepada transformasi, dan secara aktif mencari jiwa. Biar 5 poin ini menjadi guidance buat kita, inilah cara jitu Yesus untuk menangkan jiwa. Nah, yang terakhir, Yesus tidak menunggu orang berdosa menemukan gereja. Dia pergi membawa keselamatan ke meja makan mereka. Bagaimana dengan kita? Yuk, jangan cuma kita hebat dalam gedung gereja,
Jangan cuma sibuk hanya di dalam gedung gereja dengan aktivitas, tapi di kerjaan, di masyarakat, di sosial media, di rumah, kita bawa Yesus kepada mereka, agar mereka datang pada Yesus. Yang mau katakan amin. Yuk kita akan berdoa, minta pengurapan Tuhan, pengurapan keberanian memberitakan Injil, hikmat, strategi, dan memenangkan jiwa seperti Engkau Tuhan. Dan kami mau melihat yang terabaikan selama ini. Kami mau membangun relasi dan juga masuk ke dunia mereka yang kami mau menangkan, yang kami mau layani, dan menuntun mereka kepada transformasi dan juga aktif mencari jiwa ya Tuhan. Bapa, kami minta hari ini urapan-Mu Tuhan, urapan penginjil, urapan untuk mencari jiwa-jiwa Tuhan. Beri kami urapan-Mu hikmat dan keberanian Tuhan. Sekarang Tuhan kami angkat minyak pengurapan, kami tidak pernah memberalakan minyak, tetapi kami percaya minyak zaitun ini menjadi minyak pengurapan Tuhan, sehingga apa yang kami terima dalam nama Yesus, apa yang kami dengar malam hari ini dimeteraikan dan terjadi dalam nama Yesus. Biar Sakius kami bawa kepada Yesus di akhir zaman ini Tuhan. Urapi kami Tuhan, kami sekarang terima mengurapan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi Tuhan untuk Tuhan setiap Tuhan bagian Tuhan hidup kami, hati kami Tuhan, supaya tetap berkenan perbuatan kami dan langkah-langkah hidup kami Tuhan, menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar orang melihat kami menjadi Injil yang terbuka, menjadi orang-orang yang bisa menjadi Tuhan suratan Kristus dan berkat-Mu Tuhan. Dan sekarang saudara juga boleh mengurapi anggota keluarganya di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa, berkati Tuhan untuk setiap keluarga demi keluarga. Semua kami Tuhan, Kau memberkati supaya kami betul-betul hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, berkati Tuhan untuk BMC New York, Pastor Yongsua Yongki, sekeluarga, dan semua tim leader, dan juga Tuhan seluruh jemaat. Kami berdoa Tuhan, biar BMC New York, Tuhan terus memenangkan jiwa, baik jiwa-jiwa lama, jiwa-jiwa baru, dalam nama Yesus. Kami rebut dari cengkraman iblis, dari setiap Tuhan, tipu muslihat iblis, dari setiap Tuhan, kemalasan, kematian rohani dari setiap dosa. Dan kami berdoa biar Tuhan memakai gereja ini Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Berdoa untuk Tuhan BMC Philadelphia, Colorado juga berkat-Mu menyertai, anugerah-Mu dilimpahkan. Kami percaya kami menjadi pemenang-pemenang jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin, 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 amin.